Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serina Alia Alvina, NIM 2061248. Di sini saya akan mempresentasikan bab Service Marketing Communication atau komunikasi pemasaran jasa. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa pengertian komunikasi pemasaran jasa. Yang kedua, strategi. Yang ketiga, langkah utama pengembangan komunikasi efektif. Yang terakhir, cara kerja komunikasi pemasaran jasa. Menurut Kennedy dan Soemanegara, komunikasi pemasaran adalah kegiatan pemasaran dengan menggunakan teknik-teknik yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak agar tujuan perusahaan tercapai, yaitu terjadinya peningkatan pendapatan atas penggunaan jasa atau pembelian produk yang ditawarkan. Yang kedua, menurut Ciptono, komunikasi pemasaran merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Strategi komunikasi pemasaran jasa. Strategi komunikasi pemasaran jasa adalah salah satu cara untuk mengatur pelaksanaan sebuah proses komunikasi mulai dari perencanaan atau planning, pelaksanaan atau implementation, hingga evaluasi atau evaluation untuk mencapai suatu tujuan. Strategi komunikasi adalah salah satu aspek penting yang memungkinkan adanya proses akselerasi dan keberlanjutan suatu program pembangunan khususnya pada pemasaran. Strategi komunikasi merupakan penggabungan antara perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi dalam mencapai tujuannya. Langkah utama dalam mengembangkan komunikasi efektif. Mengidentifikasi audiens sasarannya. Proses identifikasi harus dimulai dengan pikiran yang jelas tentang audiens sasaran. Audiens tersebut dapat diartikan sebagai calon pembeli produk perusahaan, pemakai saat ini, penentu keputusan, atau pihak yang mempengaruhi keputusan. Audiens itu dapat terdiri dari individu, kelompok, masyarakat tertentu, atau masyarakat umum. Audiens yang dituju tersebut akan sangat mempengaruhi keputusan komunikator tentang apa yang dikatakan, bagaimana mengatakannya, kapan mengatakannya, di mana pesan tersebut akan disampaikan, dan kepada siapa pesan tersebut akan disampaikan. Sebagian besar analisis atau audiens memerlukan penilaian citra pelanggan saat ini tentang perusahaan, produknya, dan pesaingnya. Cara kerja komunikasi pemasaran jasa. Yang pertama, pada iklan, setiap bentuk presentasi yang bukan dilakukan orang dan promosi gagasan barang, jasa oleh sponsor yang telah ditentukan. Yang kedua, promosi penjualan. Berbagai jenis insen jangka pendek untuk mendorong orang mencoba atau membeli produk dan jasa. Yang ketiga, penjualan pribadi. Interaksi tatap muka dengan salah satu atau beberapa calon pembeli dengan maksud untuk melakukan presenta, menjawab pertanyaan, dan memperoleh pemesanan. Yang terakhir, marketing langsung dan interaktif. Penggunaan surat, telepon, faksimiles, email, atau internet untuk berkomunikasi langsung atau meminta tanggapan atau berdialog dengan pelanggan, customer tertentu, dan calon pelanggan. Kesimpulannya, komunikasi pemasaran ialah sangat penting dalam menjalankan bisnis. Dengan komunikasi yang baik, komunikasi pemasaran atau marketing communication adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Komunikasi pemasaran mempresentasikan suara perusahaan dan mereknya serta merupakan sarana di mana perusahaan dapat membuat dialog dan membangun hubungan dengan konsumen. Bauran komunikasi pemasaran terdiri atas 8 komunikasi utama, yaitu iklan, promosi, penjualan, acara dan pengalaman, hubungan masyarakat, dan publisitas, pemasaran langsung, pemasaran interaktif, pemasaran dari mulut ke mulut, dan penjualan personal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun pengetikan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.